Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Samsur Amri dalam channel pengadaan Samsur Amri. Kembali kita mendiskusikan perubahan atau pengganti Permen PU 7 tahun 2019 yang diubah atau diganti dengan Permen PU 14 tahun 2020. Perubahan apa yang kita bahas hari ini? Yang kita bahas hari ini yang menarik buat saya adalah, ini juga diskusi ringan saja, adalah perubahan terkait dengan ruang lingkup Permen PU 14 tahun 2020. Jika di Permen PU 7 tahun 2019 ruang lingkupnya hanya tender dan seleksi, maka sekarang ruang lingkup Permen PU 14 tahun 2020 diperluas lagi. Ini berdasarkan aspirasi dari kawan-kawan di daerah juga, kemudian juga aspirasi dari kawan-kawan dari Papua, kemudian diakomodir oleh Bina Jasa Konstruksi dalam waktu yang menurut saya sangat singkat sekali ya, karena kalau tidak salah ini sekitar 9 bulanan lah. 9 bulanan ini diproses. Tentu ini pekerjaan yang tidak ringan buat kawan-kawan, tapi alhamdulillah sudah diakomodir beberapa kepentingan-kepentingan, yaitu kepentingan yang pertama, kepentingan daerah. Kemarin saya sempat juga diundang oleh Bina Jasa Konstruksi untuk memaparkan pentingnya atau urgensinya standar dokumen pemilihan pengadaan langsung konstruksi di daerah. Rupanya ada informasi yang belum sampai di teman-teman Kementerian PU atau sudah sampai tapi memang perlu penguatan. Saya sebagai perwakilan dari daerah kemarin diundang secara khusus untuk memaparkan apa sih urgensi atau pentingnya standar dokumen pengadaan langsung buat daerah. Kemarin alhamdulillah saya bisa menyampaikan, memperkuat ke paparan dari kawan-kawan dari LKPP bahwa saya menyampaikan pengadaan langsung di daerah itu memegang porsi yang sangat besar sekali. Kalau untuk kementerian mungkin 200 juta itu tidak cukup untuk apa-apa, untuk membangun apa-apa. Tapi untuk daerah 200 juta itu sudah cukup untuk membangun jalan, jembatan, jalan usaha tani, ruang kegiatan belajar, kemudian puskesmas dan seterusnya. Nah, sehingga aspirasi ini kemudian ditangkap, diamini, kemudian diterima, bahkan data-data dari Emonep LKPP itu sangat membantu sekali, karena kalau tidak salah datanya kemarin saya sampaikan 25 triliun pengadaan jasa konstruksi itu adalah pengadaan langsung. Nah, ini tentu nilai yang sangat besar. Nah, ini alhamdulillah di dalam pasal 3 ayat 1 Permen PU 14 tahun 2020 akhirnya diakomodir dengan kalimat seperti ini, yang seperti yang saya sampaikan di sini, yaitu bahwa Permen PU 14 ini mengatur diperuntukkan untuk pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konstruksi melalui pengadaan langsung. Itu sangat tegas sekali. Kemudian tender terbatas untuk Papua dan Papua Barat. Seperti kita ketahui, teman-teman di Papua mendapatkan mandat dan amanah yang sangat besar melalui Perpres 17 tahun 2019, yaitu pengadaan khusus di Papua, sementara standar dokumennya belum dibikin atau belum ada panduannya. Nah, khususnya untuk konstruksi yang sangat rentan dengan dinamikanya, maka sekarang diakomodir oleh Permen PU 14 tahun 2020. Tentu ini akan menjadi dinamika sendiri untuk kita pelajari bersama. Mudah-mudahan ini akan bisa mengakomodir kepentingan atau permasalahan atau juga kenyamanan kawan-kawan pelaksana pengadaan di Papua. Nah, kemudian untuk tender seleksi sudah jelas. Nah, jadi ada penambahan di situ. Perubahannya adalah ada standar dokumen pengadaan langsung, baik konsultan, konstruksi maupun pekerjaan konstruksi. Tentu ini nanti akan harus kita sinkronisasi dengan sistem. Alhamdulillah terus berjalan. Teman-teman LKPP dan teman-teman Kementerian PU terus berkoordinasi agar SPSE bisa mengakomodir pengadaan langsung secara sistem dan secara manualnya. Jadi sekarang pengadaan langsung jasa konstruksi bisa dilakukan dengan sistem SPSE, baik itu secara transaksional maupun non-transaksional. Nah, kemudian perubahan yang kedua yang juga menarik buat saya adalah kalau dulu kita terjadi perdebatan apakah Permen PU ini juga wajib untuk daerah atau tidak. Kemarin di Permen PU 7 tahun 2019 saya sudah mendapatkan informasi kendala apa sih yang terjadi, kenapa Permen PU 7 itu tidak secara tegas menyebutkan bahwa ini juga wajib untuk daerah. Sementara Perlem 9 sudah tegas menyebutkan bahwa SSKK,
kemudian kualifikasi teknis, penawaran teknis, penawaran administrasi, harga itu diatur oleh Kementerian Teknis Konstruksi. Tapi kok kenapa Permen PU 7 tidak menegaskan bahwa mengacu kepada Permen PU 7? Ternyata kesejarahannya yang saya terima adalah bahwa dalam proses harmonisasi hukum terjadi perdebatan yang cukup panjang yang tidak selesai, yaitu pasal 86 Perpres itu menyebutkan bahwa kementerian lembaga menyusun peraturan turunan teknis sendiri, kemudian daerah mengatur urusan teknis sendiri. Ini kemudian dipahami oleh dalam harmonisasi peraturan, kemudian dipahami harus terpisah. Diskusinya panjang, tidak selesai, kemudian sementara di lapangan diperlukan kecepatan. Nah, kemudian kata kalimatnya hanya diakomodir dengan kata mengacu kepada Permen PU 7 ini. Nah, mudah-mudahan sedikit riwayat ini bisa menjadi gambaran buat kawan-kawan yang penasaran kenapa kok Permen PU 7 ini cepat sekali diganti dengan Permen PU 14. Jadi ada dua hal ya. Permen PU 14 ini urgensinya adalah pengadaan langsung tadi belum terakomodir, kemudian teman-teman di Papua juga tidak terakomodir, kemudian ketegasan bahwa apakah Permen PU ini diacu oleh daerah atau tidak, ini juga perlu diakomodir juga, sehingga urgensinya menjadi pengganti Permen PU 7 tahun 2019. Kemudian sekarang kalimatnya tegas sekali bahwa Permen PU 14 tahun 2020 ini diperuntukkan untuk pemerintah daerah dan diperuntukkan untuk pemerintah pusat, APBN dan APBD. Dengan demikian, tidak ada lagi perdebatan bahwa apakah daerah mengacu kepada Permen PU 14 atau tidak. Permen PU 14 diacu oleh kementerian lembaga dan perangkat daerah. Sehingga ketentuan-ketentuan yang ada di Permen PU 14 mengikat kepada daerah. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Samsur Ramli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.